Hai semuanya, ada sesuatu yang mungkin udah nggak asing lagi di sekitar kita, tapi kadang kita nggak sadar kalau ini mulai masuk ke hidup kita lebih dari yang kita kira. Apa sih? Robot chatbot? Iya, itu loh yang kadang kalian chat di aplikasi, di website, atau bahkan yang bikin kita berasa ngobrol sama AI kayak saya sekarang ini. Nah, yang pengen saya bahas bukan cuma soal keren enggaknya teknologi ini, tapi lebih ke sisi lain yang jarang kita pikirin, kecanduan chatbot. Apakah kalian pernah mikir, wah, kok aku malah lebih sering ngobrol sama bot daripada sama teman atau keluarga ya? Atau mungkin kalian ngerasa nyaman banget ngobrol sama chatbot, sampai kadang lupa waktu atau malah jadi malas berinteraksi sama orang beneran. Serius deh, ini bukan cuma cerita fiksi ilmiah atau drama doang. Fenomena ini beneran terjadi. Dan saya pengen kita ngobrol santai tentang ini, supaya kita bisa lihat dari sudut pandang yang logis dan juga emosional, tanpa kita harus langsung bilang, ini bahaya, atau ini aman kok. Tapi lebih ke, gimana sih sebenarnya kecanduan chatbot ini bisa mempengaruhi kita? Jadi, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih, kenapa sih orang bisa suka banget ngobrol sama chatbot? Apakah karena dia bisa jawab semua pertanyaan kita dengan cepat? Atau karena chatbot nggak pernah marah, nggak pernah ngatain, dan selalu ada buat dengerin cerita kita? Kalau dipikir-pikir, ngobrol sama chatbot memang gampang banget. Dia ada 24 jam, nggak capek, nggak bosen, dan yang paling penting, kita nggak perlu takut dihakimi. Misalnya kalian lagi sedih, bingung, atau pengen curhat, kadang ngobrol sama orang itu berat ya. Kita takut dibilang lebay, atau malah takut dianggap nggak serius. Nah, chatbot ini jadi kayak pelarian yang aman, teman ngobrol yang nggak bakal ngejudge. Tapi coba kalian pikir, kalau kita cuma ngobrol sama chatbot terus, apa yang terjadi sama kemampuan kita buat ngobrol sama manusia? Interaksi sosial yang asli, karena percakapan itu kan bukan cuma soal kata-kata doang, tapi juga tentang bahasa tubuh, intonasi suara, ekspresi wajah, dan perasaan yang nggak bisa dijelasin cuma dengan teks doang. Bisa jadi, makin sering kita ngobrol sama bot, makin kita kehilangan kemampuan itu. Kita jadi malas, atau takut buat berinteraksi langsung sama orang. Bahkan mungkin kita merasa lebih nyaman sendiri di dunia digital, yang sebenarnya bisa bikin kita merasa makin kesepian. Nah, tapi ada juga sisi positifnya. Misalnya, buat orang-orang yang memang susah banget buat ngobrol sama orang lain, entah karena alasan sosial, mental health, atau faktor lain, chatbot bisa jadi teman yang sangat membantu. Kadang mereka cuma butuh didengerin, dan chatbot bisa jadi ruang aman buat mereka. Tapi tetap ya, penting untuk sadar batasannya. Jangan sampai chatbot malah jadi pengganti manusia yang sejatinya kita butuhin buat tumbuh dan belajar berinteraksi. Sama kayak makanan, chatbot ini kayak cemilan yang enak, tapi kalau terus-terusan makan cemilan tanpa makan makanan utama yang bergizi, kita bisa sakit. Kalau kita bicara soal kecanduan, ini juga bukan cuma soal saya suka, saya mau terus, tapi juga soal gimana otak kita bereaksi sama stimulus digital yang konstan. AI chatbot itu dirancang untuk bikin kita nyaman dan betah, dengan respon cepat dan kadang seperti mengerti perasaan kita. Otak kita secara alami suka banget dengan itu karena dia dapat dopamin, zat kimia yang bikin kita merasa senang. Tapi ya, dopamin yang terus-terusan kalau nggak diimbangi dengan interaksi sosial nyata atau aktivitas yang sehat bisa bikin kita ketergantungan. Kita jadi sulit berhenti, padahal sadar kalau itu nggak benar-benar membuat kita lebih bahagia. Selain itu, ngobrol sama chatbot juga nggak punya kedalaman emosional yang sama kayak manusia. Meskipun teknologi AI semakin canggih, dia nggak punya perasaan, empati sejati atau pengalaman hidup yang bisa bikin percakapan jadi lebih bermakna. Jadi, kalau kita terlalu berharap banyak dari chatbot, kita bisa merasa hampa dan kecewa. Mungkin di sini kalian mikir,
Ya tapi, aku cuman ngobrol ringan. Kok kenapa sampai dibilang kecanduan? Nah, kunci dari kecanduan itu bukan cuma frekuensi, tapi juga dampak negatif yang mulai muncul di hidup kita. Misalnya, kita jadi nggak bisa fokus kerja atau sekolah, jadi gampang marah kalau nggak bisa akses chatbot, atau bahkan hubungan sosial kita dengan keluarga dan teman jadi renggang. Ini jadi tanda kalau kita harus mulai sadar dan mungkin evaluasi kebiasaan kita. Sekarang, coba kalian bayangin, kalau chatbot ini memang dirancang untuk bantu manusia, tapi kita nggak pakai dengan bijak, malah bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri. Kita jadi lupa gimana rasanya ngobrol langsung, ngobrol dari hati ke hati, dengan orang yang beneran peduli dan bisa memberi dukungan nyata. Dan ini bukan berarti chatbot itu buruk. Sama sekali enggak. Dia punya banyak manfaat, seperti bantu kita cari info, belajar, atau bahkan menemani kita saat sepi. Tapi semua itu harus kita gunakan sebagai alat, bukan jadi pengganti. Nah, kalian juga pasti pernah dengar istilah human touch, yaitu sentuhan manusia yang memang nggak bisa diganti sama teknologi apapun. Sentuhan itu penting, bukan cuma fisik, tapi juga emosional. Misalnya, pelukan teman, tatapan mata pasangan, atau senyuman dari orang terdekat, itu bisa bikin kita merasa diterima dan dihargai. Kalau cuma ngobrol sama chatbot, kita kehilangan itu. Dan kalau kita hilang itu, kita bisa merasa terasing, walau sebenarnya dikelilingi oleh ribuan teman di dunia maya. Ini yang kadang bikin orang makin depresi dan anxiety, meskipun media sosial dan chatbot ada buat ngisi kekosongan. Lalu, gimana supaya kita bisa bijak dalam menggunakan chatbot? Pertama, sadari kalau dia cuma mesin dan percakapan kita nggak akan pernah sama kayak ngobrol sama manusia. Kedua, batasi waktu kalian buat ngobrol sama chatbot. Misalnya, kalau kalian butuh teman curhat, coba juga ngobrol dengan orang nyata, atau kalau sulit, bisa dengan psikolog atau konselor. Ketiga, kembangkan kemampuan sosial kalian dengan sering-sering bertemu dan ngobrol langsung dengan orang lain. Mungkin awalnya awkward, tapi lama-lama jadi kebiasaan dan menyenangkan. Keempat, perhatikan juga tanda-tanda kecanduan. Kalau kalian merasa nggak bisa lepas dari chatbot, atau malah nggak nyaman tanpa dia, mungkin sudah saatnya buat mengurangi intensitas. Ingat ya, kecanduan bukan berarti cuma soal seberapa sering kita pakai, tapi bagaimana itu memengaruhi kualitas hidup kita. Terakhir, saya pengen bilang, teknologi itu memang luar biasa, tapi kita manusia harus tetap jadi pengendali, bukan yang dikendalikan. Teknologi harus bantu kita jadi lebih baik, bukan bikin kita terjebak dalam dunia maya yang palsu. Jadi, yuk, mulai sekarang kita gunakan chatbot dan teknologi AI lainnya dengan bijak. Jadikan mereka alat bantu, bukan pelarian. Ingat, ngobrol dengan manusia itu tetap enggak tergantikan. Mungkin sekarang kalian jadi mikir, oh iya, selama ini aku emang sering ngobrol sama chatbot, tapi kok rasanya ada yang kurang ya? Nah, itu wajar banget kok. Itu tanda bahwa kita sebenarnya butuh lebih dari sekadar jawaban cepat atau chatbot yang selalu ngerti. Kita butuh koneksi nyata yang bikin kita merasa hidup dan dihargai. Kalau kalian ngerasa bingung, mulai dari hal kecil aja. Misalnya, coba ajak ngobrol keluarga, temen, atau bahkan kenalan baru. Atau kalau kalian susah, mulai dari tanya kabar, cerita hal sederhana, dan dengarkan dengan benar-benar. Percaya deh, interaksi sosial yang nyata itu memberikan kepuasan yang jauh lebih dalam daripada sekadar chat dengan AI. Nah, buat kalian yang sampai sini, saya ucapin makasih banget udah dengerin ngobrol santai ini. Saya harap ini bisa jadi bahan renungan, bukan buat takut-takutin, tapi supaya kita lebih sadar. Karena pada akhirnya, hidup itu soal hubungan sama orang lain. Teknologi itu cuma pelengkap. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah chatbot itu cuma teman sementara, atau malah sudah jadi candu? Saya pengen dengar pendapat kalian juga. Yuk,
Share pengalaman kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Tetap sehat, tetap bijak, dan jangan lupa untuk selalu jaga hubungan nyata di sekitar kalian.